bisa. Badan kalian ke atas kasur itu gimana kayaknya? Betul. Kenapa mantul? Ada pir di dalamnya. Kalau anak kecil yang menarik alat olahraga seperti itu, bagaimana pertambahan panjang pegas? Bisa mungkin tapi sedikit. Kenapa bisa tapi sedikit? Nah, celana. Karena gaya yang diberikan lebih kecil. Untuk menentukan apakah benar gaya yang diberikan lebih kecil itu menghasilkan pertambahan panjang yang lebih kecil dengan orang dewasa tadi, maka kita akan melakukan percobaan. Sederhana. Panjang, panjang awal yang pegas yang kita dapatkan adalah 8 cm. Tabel nomor 1, massa benda atau kilogram yang kita dapatkan 0,05. masanya 2, bukan 0,2. Oke, silakan kita tanggapi. Ya, gram per kilo itu 1000. Jadi 200 ml 1000 itu 0,2. Terima kasih. Diterima. Saya akan membacakan berdasarkan tabel di atas buatlah grafik hubungan antara gaya F dengan pertambahan panjang pegas. Berat beban F 0,5 dengan pertambahan panjang delta F 0,5 dengan 4,5, maka ketemulah garis dari 0,5 sampai 18 jam. Betul, tidak ada bedanya. Kalau garis ininya beda juga. Oke, coba Tara. Garis lurus. Yang nggak ada garisnya. Oh, yang lu punyanya. Iya. Mana yang benar? 3 garis. Kenapa harus 3 garis? Jadi grafik. Oke. Tara seperti ini garisnya tidak lurus. Kira-kira apa yang menyebabkan garisnya tidak lurus? Ada Datanya makanya ini kelompoknya aja dia coba berdiri. Ini gambarnya. lalu panjang sudah ada intervalnya ya, interval antara jalan. Nah, ini sudah diakui tempat kelirunya di mana. Ya udah tahu buat itu jaraknya sama untuk mendapatkan gambar grafik yang bagus gitu ya. Kalau kita lihat dari dasarnya kelompok 3 di kelompok 4 ini sudah diperoleh delta yang sama. Nilai perbandingannya sama semua. Harusnya kalau sama semua maka grafiknya harus berupa garis linear. Ya. Paham ya tempat kelirunya ya? Nama saya Aditya Pratama, perwakilan dari kelompok 6. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 2. Berdasarkan tabel pengamatan dan grafik yang sudah kalian buat, uraikan bagaimana hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas tersebut. Apabila gaya yang diberikan lebih kecil, maka pegas mengalami sedikit perpanjangan, dan apabila gaya yang diberikan lebih besar, maka pegas akan lebih memanjang atau lebih melat. Perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil pengamatan kami yang kurang lebih sama dengan kelompok 6, yakni berdasarkan tabel pengamatan dan grafik yang kami dapatkan, diketahui bahwa semakin berat atau banyak gaya yang diberikan, maka semakin banyak pula pertambahan panjang yang didapatkan oleh pegas. Gaya dengan pertambahan panjang pegas. Jika sama dengan ada tanda delta F-nya ini? Ada. Yang benar? Ada. Oke, F saja. Aku akan menyampaikan kesimpulan
balas denda atau gaya dengan pertambahan pajak pegas. Nilai konstanta suatu pegas tersebut bernilai 0,13 yang kita dapatkan dari analisis dari hasil percobaan kebun pegas tersebut. Dia baru menemukan nilai konstanta pegas saja. Sedangkan hubungan antara panjang gaya dengan pertambahan panjang pegas belum. Yang terakhir kelompok 2, tapi melengkapi. Kemudian pelajaran dari luar mungkin mengenai kesimpulan dari jadi berdasarkan pengamatan kami diketahui semakin berat atau banyak gaya yang diberikan maka semakin banyak pula pertambahan panjang yang didapatkan. Oleh suatu pegas dan konstanta ketetapan pegas merupakan nilai perbandingan antara hasil gaya dengan pertambahan panjang pegas yang pada percobaan kami begitu besar. F itu dikarenakan gaya yang diberikan, maka pertambahan panjang pegasnya juga semakin besar. Ya, ini kesimpulan kita hari ini. Persamaannya adalah ini. Kalau kita uraikan ke sini, persamaannya kan menjadi F sama dengan K dikali delta L. Nah, untuk mendapatkan delta L sama dengan besar gaya dibagi dengan akan direfleksikan pembelajaran kita hari ini.